Oke kawan, ketemu lagi di channel ini. Sekarang kita bahas tentang preamik. Preamik yang sederhana, tetapi menurut saya sih untuk pemakaian sederhana begini sudah jelas untuk didengarkan. Contohnya ini, yang Anda dengarkan ini adalah preamik 1TR yang kita rekam. Kalau pakai mic bawaan PC nya nggak asik, kena kompres, makanya ini saya rekam menggunakan fitur line in soundcard di PC nya, soundcard standar. Oke, kita bahas preamik. Preamik 1TR ini sering digunakan untuk ngebreak juga, atau untuk pemakaian sederhana yang lain kalau kita bikin power amplifier untuk kebutuhan musola atau masjid gitu. Nah, untuk kepentingan itu utamanya yang kita munculkan adalah nada-nada middle. Untuk pilihannya transistornya ini menggunakan 828, D400, 458, C536, C2001, atau menggunakan tipe-tipe CS9014. Kalau menggunakan mic condenser, nah yang saya pakai ini untuk air bias mic condensernya ini menggunakan ukuran 12K. Ya, ini saya utak-atik supaya suaranya ketemu. Di sini kan tertera 10K. Ini bahkan saya pasang 22K, tapi suaranya sember, peka sih tapi sember. Nah, jadi tak turunkan dikit-dikit mulai dari 18, 15, 12. Nah, di headphone saya, di kuping saya cocok menggunakan 12K untuk resistor di bagian tegangan kerja mic condenser. Karena kalau mic condenser begini tidak dikasih tegangan, tidak akan bunyi masih. Nah, di bagian couple input 100 nano standarnya, tapi saya menggunakan 47 nano di sini. Untuk R umpan balik 220 kilo ini saya menggunakan 180K karena kebutuhannya nggak begitu peka sih, nggak begitu peka, jadi di sini tidak terlalu besar. Untuk R5K6 ini saya ganti menggunakan 6K8. Untuk tegangan kerja saya pakai 12 volt. Transistor kita pakai D400. Untuk C output saya gunakan 1 mikro tantalum. Itu pun bekas kita ngambil dari motherboard PC. Cara kerja sederhana ini, preamik 1TR ini kalau kita memahami cara kerjanya, setidaknya kita bisa memahami cara kerja power amplifier. Untuk roger-rogeran ini saya setting 220K tetap, tapi di sini saya menggunakan 15K karena untuk roger-rogeran biar peka lah intinya untuk CM nya ini. Di tune control karena saya sendiri tidak suka suara yang terlalu ngebas. Nah, yang ini 8K2 ini saya naikkan jadi 22K. Tapi kawan-kawan bisa berinovasi sendiri, ini dipilih R-nya yang mana, nilai yang mana yang pas di telinga kita atau kesukaan kita. Nah, silahkan bereksperimen untuk mengurangi bass atau mengatur bassnya di R8K2 pada tune control mono 2TR seperti ini. Terus untuk R di bagian potensio bass ini di kedua sisi itu kan ada 5K6, 5K6. Nah, itu kalau tidak suka dengan bass yang terlalu menggelegar untuk mic, nah 5K6 di bagian potensio di sini maupun yang di sini. Nah, ini kita perbesar juga ke 10K. Untuk C di bawah sini tidak perlu dirubah, nggak apa-apa.
output dari penguatan TR pertama ini pakai kondensator yang lebih besar ya, 100 mikro. Nah dari 100 mikro tadi ini lebih lebar keluaran dari sini. Untuk respon frekuensinya saya rasa lebih lebar. Terus karena yang dibutuhkan adalah nada middle, maka di bagian treble ini C umumnya terpasang di sini adalah 472, tapi di sini saya menggunakan 8,2 nano. Sedangkan untuk C output tetap sesuai aslinya. Terus lagi di sini, nah ini saya menggunakan 100 mikro. Beda lagi nanti kalau untuk ampli TOA. Untuk ampli pengeras suara corong itu tune control ini terlalu kecil, output tune control ini terlalu kecil. Untuk kebutuhan itu saya menaikkan R di sini maksimal sampai ke 1 mega ya. Ini kan 330 kilo. Terus juga R di sini. Ini 330 kilo. Ini saya naikkan juga sampai ke hampir 1 mega atau 1 mega. Terus transistor di sini saya pakai transistor di 400 sama, yang di sini juga sama, atau pakai 828. Karena saya sendiri cenderung untuk mic itu harus mampu merespon middle supaya renyah gitu. Jadi kecenderungan saya untuk bermain pre-mic ini saya menggunakan 828 atau D400 atau berapapun, yang penting bukan 945 ya. Itu kembali ke selera pribadi sih. Oke, yang perlu diingat lagi nggih, kalau untuk TOA maka kita tidak terlalu butuh bass. Nah di bagian R8 K2 ini kita ganti menjadi 22K atau 47K. Ini biasa saya terapkan untuk pembuatan ampli TOA yang menggunakan power amplifiernya berbasis OCL 140. Terus lagi ya, untuk memperbaiki suaranya lagi supaya ini lebih sempurna hasilnya, untuk C jatuh daya di pre-mic ini saya gunakan sampai 1000 mikro yang saya pasang di sini ya. Nah ini sudah keras lah, suaranya sudah keras, jadi nggak ketinggalan. Umumnya ini yang saya dengar-dengar di sekitar saya loh ya, umumnya kalau kawan-kawan bikin ampli TOA itu suaranya tenggelam, vokalnya tenggelam, cenderung ngebas, apalagi kalau speakernya itu di paralel nggak apa-apa. Cuman untuk bagian penguat audionya gini dibikin middle dan dinaikkan gainnya supaya terdengar lebih jelas. Oke, dengan modif seperti itu di ampli TOA maupun di roger-rogerannya, dan terutama untuk di ampli TOA-nya ya, walaupun suaranya nanti lebih oke dan jelas, tapi ya jangan main gaspol. Itu di kanan kiri masih banyak orang-orang yang tidak suka kebisingan, jadi tidak asal gaspol remblong begitu nggih. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa dipahami ya, dan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang masih dalam tahap belajar mempelajari suatu rangkaian elektronika sederhana, dan bagi yang hobi main solder tutul komponen begitu. Matur thank you nggih, Anda sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Sampai ketemu lagi. Selamat berkarya.